Bab 3021-3025. Xuan Tianlang sekarang mendekati Mu Yun dan berbisik, ketiganya bukan itu. Tidak masalah, Mu Yun berkata dengan tenang saat ini, kekuatanku sendiri masih jelas. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, jangan menyarankan. Bagus, Xuan Tianlang juga benar-benar tersulut saat ini. Mereka berdua untuk memilih grup. Sekarang, mengapa tidak? Mu Yun melihat ketiganya saat ini, dan nadanya acuh tak acuh. Melanjutkan, saat ini, Song Tao, Kong Huai, dan Su Yue saling memandang. Pada saat ini, tiga sosok berdiri diam saat ini. Mu Yun, apakah kamu benar-benar menarik kulit besar, atau apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan ini? Tiga orang, tidak berani berjudi saat ini. Lagi pula, bukan hanya mereka yang datang ke sini. Semua orang juga ada di sini. Jika kamu memukul Mu Yun dengan keras, kamu akan terluka. Maka Anda tidak bisa tinggal di sini. 3 pasukan Teran dan 6 pasukan Orc selalu memiliki hubungan yang buruk. Jika ketiganya terluka, keenam pihak tidak akan begitu baik dan tidak melakukan apa-apa. Bagi Tang Feng dan Lei Rong, ada perasaan bahwa seekor anjing menggigit serigala dan takut 2 kali. Keduanya mengira Mu Yun dan Kong Huai tidak berani bertarung sampai mati. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Suara tumpul terdengar pada saat ini. Sebuah sosok, kini melangkah maju. Seluruh tubuh kuat. Pada saat ini, itu memberi semua orang di sekitar tekanan yang kuat. Wang Hu, nomor 1 dalam daftar dewa. Raja harimau dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api akan datang. Wajah Xuan Tianlang sedikit berubah saat ini. Ini hidup sekarang. Mereka yang ingin membunuhnya dan Mu Yun ada di sini. Raja berjalan dengan kemeja hitam besar dan tubuh yang kuat. Bahkan jika dia tidak melakukannya, bahkan jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, Wang Hu sendiri sudah cukup menonjol dari kerumunan. Bagus. Melihat Wang Hu, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku telah dikejar dan dibunuh begitu lama, dan aku menahan napas. Bahkan jika kamu membunuhku, aku akan membuatmu merasa lebih baik. Lao Xuan, jika aku mati nanti, kamu menemukan kesempatan untuk lari. Aku yakin kamu bisa membunuh orang ini dengan memanfaatkan kesempatan itu. Mata Wang Hu dingin saat ini. Mu Yun, mengancamnya, jika dia bertarung dengan Mu Yun, kecuali dia menang. Kalau tidak, sekali terluka, hal yang sama berlaku. Wang Hu, kamu lemah dan bisa membunuh Mu Yun. Kami tidak akan pernah ikut campur. Jika ada yang berurusan denganmu, kami akan membantumu. Saat ini, kata Na Song Tao. Keluar. Di hadapan ini, Wang Hu mendengus. Apa yang harus kamu lakukan dengan apakah aku membunuhnya atau tidak? Jika kamu ingin dia mati, lakukan sendiri. Song Tao dimarahi oleh Wang Hu, dan wajahnya memerah, tapi dia tidak membantah. Wang Hu memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, kamu berbicara sangat keras. Aku tidak tahu apakah kekuatanmu sangat keras. Aku akan melawanmu 1 langkah. Hanya 1 langkah. Jika kamu bisa melawan, aku akan pergi. Bagus. Mu Yun juga tahu sekarang bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung dengan Wang Hu. Setiap orang memiliki kekhawatiran. Hanya saja dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Wang Hu tersenyum dengan tenang saat ini. 1 langkah keluar, 1 kepalan tangan terkepal. Tinju, mengumpulkan momentum. Saat momentum meningkat, Wang Hu seperti pelat baja saat ini. Membunuh, teriakan rendah dan pukulan. Tinju itu, kumpulkan menjadi Fury Bird. Saat ini, Fury Bird langsung menuju ke awanmu. Berdiri di tempat, Mu Yun tidak memulai. Kong, sebentar. Tapi di depan Mu Yun, sebuah pedang muncul. Tepatnya, pedang besar dengan pedang Qi berkumpul membungkus tubuh Mu Yun dan melindungi tubuh Mu Yun. Tubuh pedang mulai muncul. Tubuh pedang mulai muncul. Pada saat ini, di sekeliling, suara keterkejutan terdengar pada saat ini. Pedang mulai muncul. Mu Yun telah menjadi pedang. Melihat adegan ini, Wang Hu tidak berbicara dan berbalik. Pada saat yang sama, di sisi lain, mata Song Tao, Su Yue dan Kong Huai juga bergerak. Untuk waktu yang lama, Mu Yun tidak berlatih ilmu pedang. Tapi sekarang, tubuh pedang mulai muncul. Ini menunjukkan bahwa ilmu pedang Mu Yun tidaklah vulgar. Pada saat ini, ketiganya mengambil orang dan mundur secara diam-diam. Tang Feng dan Lei Rong pergi setelah menyaksikan kegembiraan. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, cukup bagi Mu Yun untuk berada di 10 besar di wilayah surgawi ini.
Orang-orang yang ingin membunuhnya hanya dapat menemukan kesempatan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kekhawatiran. Dapat dikatakan bahwa Mu Yun sendiri tidak khawatir. Pedang itu mulai muncul. Apakah itu sangat kuat? Suan Tianlang sekarang pulih dan berkata dengan heran. Pedang asli mulai muncul. Memang tidak terlalu kuat, tapi aku lebih kuat. Mu Yun tersenyum dan berkata, ini juga alasan mengapa Wang Hu mengundurkan diri. Pukulannya cukup untuk membunuh Kong Huai. Suan Tianlang terkejut ketika mendengar ini. Wang Hu, satu pukulan bisa membunuh Kong Huai. Wang Hu, seberapa kuat itu? Setengah kaki melintasi ambang surga, akankah Anda mencapai Tuhan? Tapi orang seperti itu telah berpikir untuk membunuhnya. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak mau mati. Kamu harus mengisi bahan bakar. Saya mengerti, ada sesuatu yang tersembunyi di kota raksasa ini. Suan Tianlang berkata saat ini, jika tidak, orang-orang ini tidak mungkin berkumpul di sini. Jangan lupa bahwa aku tahu di mana ada hal-hal baik saat aku berada di teritori. Mereka yang berada di tingkat atas surga seharusnya berkumpul di sini karena berita apa yang mereka dapatkan. Petik 2. Saat ini, Mu Yun tidak terlalu peduli. Mari kita lihat-lihat dulu. Mereka berkeliaran di sekitar kota kuno. Kali ini, di atas kapal. Kekuatan Mu Yun terlihat jelas bagi semua orang. 10 teratas dalam daftar dewa. Tidak semudah itu membunuhnya. Untuk sesaat, semua orang memikirkan bagaimana cara membunuh Mu Yun. Ini membuat Mu Yun dan Suan Tianlang sangat aman. Namun meski begitu, Mu Yun masih mengerti. Sekarang, jika dia ingin menang melawan Wang Hu, dia akan menang telak. Di kota raksasa, praktisi seni bela diri dari semua sisi sibuk mengeksplorasi dan memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Saat ini, mereka tidak menyelesaikan akun dan mencari apapun. Dan penginapan ini tidak berubah dalam beberapa bulan terakhir. Tapi tak satu pun dari orang-orang itu kehilangan kesabaran. Satu persatu masih mencari dengan sabar. Dalam beberapa bulan terakhir, Mu Yun dan Suan Tianlang merasa nyaman. Tidak ada alasan lain. Keduanya juga berjalan berkeliling dan tidak menemukan apapun. Lagi pula, mereka hanya 2 orang. Begitu orang menemukannya, mereka berada dalam satu tim yang terdiri dari beberapa orang, dibagi menjadi puluhan tim. Mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Mereka mungkin juga menunggu berita dengan jujur. Di sebuah ruangan besar, Mu Yun duduk bersila saat ini. Di seluruh tubuhnya, pola susunan Tao memadat. Sedangkan untuk Suan Tianlang, menyingkir juga merupakan praktik damai. Di antara awan, Sudan Mu mulai berubah. Di bawah transformasi pola susunan, nafas di tubuh Mu Yun juga secara bertahap pulih menjadi stabil. Sebuah arai besar tersebar di aula. Pada susunan besar, setengah bulan melengkung menggantung dengan tenang, bersinar seperti bulan sungguhan di bumi. Di tepi setengah bulan itu, ada 7 bintang yang bersinar dengan cahaya ekstrim, yang bahkan lebih menarik perhatian. Arai pemotongan 7 bintang bulan. Setelah bernafas, Mu Yun perlahan berdiri. Arai pemotongan 7 Star Moon, arai besar dengan 9 juta pola. Arai pembunuhan besar dalam susunan dewa tertinggi tingkat tinggi. Diagram larik yang diberikan oleh Namong Ye di awal mengumpulkan ribuan saluran dan merekam misteri dari ribuan larik saluran. Mu Yun juga memilih peta ini untuk meningkatkan kartunya dalam beberapa bulan terakhir. Sampai hari ini, akhirnya berhasil. Kali ini, Mu Yun benar-benar tidak takut menghadapi 3 sisi Konfusius dan Sungai Huaihe. Banyak orang, berguna, 1 larik sudah cukup untuk membunuh orang-orang itu. Dong, dong, dan saat ini, di antara kehampaan, bel berbunyi saat ini. Lonceng berwarna hijau tidak jelas, sangat kusam. Mata Mu Yun tenang saat ini. Dering lonceng memberi orang perasaan depresi. Ini seperti mengetuk hatimu. Pergilah dan lihatlah. Pada saat ini, Suan Tianlang juga terbangun. Bersama-sama, mereka meninggalkan gedung besar itu dan pergi ke arah bel. Ketika mereka tiba, banyak orang telah berkumpul. Melihat pemandangan ini, mata semua orang waspada. Saat ini, di Menara Gendang, bel terus berbunyi. Di sekeliling, orang-orang dari semua sisi jelas. Wang Hu, berpakaian hitam, membentuk sekolahnya sendiri bersama Wang Zhen dan lainnya. Di sisi lain, Zheng Hai yang terlihat cuek dan menyipitkan matanya. Dia sepertinya tertidur. Ketiga, Wei Ziqiang melihat ke atas menara drum dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan Chu Yilei, yang keempat,
juga berhati-hati dengan prajurit kera es salju di sekitarnya. Pada saat yang sama, ada Tang Feng dan Lei Rong. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, tapi mereka tetap berjalan bersama. Song Tao, Su Yue dan Kong Huai masih berkumpul bersama. Tampaknya ketiganya tidak pernah terpisah satu sama lain sejak sebelumnya. Faktanya, itu benar. Kekuatan Muyun mengkhawatirkan ketiganya. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak peduli dengan Muyun. Tapi sekarang, hanya saja Muyun tidak mengambil hati mereka. Rasa perbedaan ini terlalu besar. Tapi untuk saat ini, ketiganya hanya bisa melakukannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat ini, ketiga sosok itu memandang Muyun dan Xuan Tianlang, dengan kesempatan membunuh di mata mereka. Semua orang, Song Tao keluar saat ini dan berkata, aku punya proposal sebelum menjelajahi tempat ini. Song Tao tersenyum di wajah ini. Wah, namun, Song Tao baru saja akan berbicara, dan cahaya pedang menembus dan diarahkan langsung ke depannya. Song Tao tampak ketakutan dan melambaikan telapak tangannya untuk melawan. Dentang, Kong A terdengar, mata Song Tao dingin. Siapa? Jika kamu membuat proposal lain, aku akan membunuhmu sekarang. Suaranya tidak keras atau kecil, tetapi ribuan orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Muyun, semua orang tahu. Melihat Muyun datang, Song Tao berkata dia punya proposal untuk berurusan dengan Muyun. Tidak ada yang bodoh. Baru saja, diinterupsi oleh Muyun. Apa yang akan dilakukan Matsu Tao? Kerumunan memandang Song Tao dengan penuh minat. Saat ini, wajah Song Tao seputih lilin, telapak tangannya berada di lengan jubahnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan langkahnya mundur perlahan. Song Tao, aku takut, siapapun yang membuka mulutnya untuk membunuh Muyun akan menjadi orang yang dibakar oleh Muyun. Dia takut, telapak tangan di lengan jubah berdarah saat ini. Muyun melukainya dengan pedang semaunya. Orang ini lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Bagaimana orang ini melakukannya? Saat ini, Muyun tidak peduli. Wang Ho menonjol saat ini dan tidak melihat ke arah Muyun. Mata, menatap menara drum. Saat ini, bel terus berbunyi di bagian atas menara gendang. Hadirin sekalian, orang bijak tidak berbicara secara rahasia. Wang Ho berkata pada saat itu, semua orang mendapat berita, bel pagi dan gendang sore. Sekarang bel berbunyi, artinya berita yang kami terima itu benar. Kalau begitu, aku Wang Ho akan mulai lebih dulu. Wang Ho melangkah keluar dan berlari ke puncak menara genderang. Melihatnya, tidak ada apa-apa di atas. Tapi ketika Wang Ho datang ke posisi itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul, menyelimuti sosok Wang Ho. Aku selangkah lebih maju. Yang kedua adalah Zheng Haiyang. Lalu, Wei Ziki yang ketiga. Keempat, Chu Yilei. Lalu Tang Feng dan Lei Rong. Satu demi satu bayangan. Selanjutnya, Song Tao, Su Yue dan Kong Huai juga ingin masuk. Tapi melihat Muyun, ketiganya ragu. Xuan Tianlang, Muyun berbicara langsung saat ini dan tidak melihat ketiganya. Bagus. Muyun memandang Song Tao dan berkata perlahan, sekarang aku bisa membunuh kalian bertiga. Sepatah kata jatuh, dan Xuan Tianlang sudah bergabung. Xuan Tianlang menghilang, dan Muyun melangkah keluar. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi orang Wang Ho tidak akan mati, kan? Bermanfaat dan tidak berbahaya. Adapun untuk menanyakan Kong Huai berapa orang. Muyun yakin ketiganya pasti akan menggunakan semua ide mereka untuk bunuh diri. Lebih baik masuk dan mencari tahu. Saat ini, sosok Dao Dao masuk ke dalamnya. Lihat Muyun dan Xuan Tianlang masuk. Song Tao, Su Yue, dan Kong Huai semuanya tampak mengerikan dan dingin. Semut mol yang dulunya bisa diinjak sampai mati dengan satu kaki sekarang merangkak di atas kepala mereka dan menggertak mereka. Tidak ada yang tahan. Pergi. Song Tao hampir menggertakkan giginya saat ini. Setelah ketiga tokoh itu masuk satu persatu, yang lain tidak sabar untuk masuk satu persatu. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, Muyun melangkah ke celah dan muncul di depan tangga langit. Melihat ke atas, tangga langsung menuju ke langit, dan saya tidak tahu kemana itu memanjang. Saat ini, beberapa orang di depan telah menaiki tangga satu persatu. Muyun, melihat penampilan Muyun, Xuan Tianlang bergegas mendekat dan berkata, kami tidak tahu tempat apa ini, jadi kami masuk. Jangan khawatir tentang itu, panjatlah dan lihatlah. Bagus, Xuan Tianlang tidak malu-malu dan menaiki tangga batu selangkah demi selangkah.
Tapi tiba-tiba, Suan Tianlang tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Apa masalahnya? Jika Anda mencoba, saya tidak tahu. Mu Yun sekarang melangkah keluar. Saat berikutnya, gaya tolak yang sangat besar ditransmisikan ke seluruh tubuh. Deretan tolakan itu sangat aneh, tampaknya mendorong mereka ke atas, tetapi tampaknya menekan mereka ke bawah. Sepertinya ini ujian, Mu Yun berkata perlahan, orang-orang ini benar-benar mengetahui sesuatu, dan kita akan naik ke atas. Bagus. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menuju tangga. Pada saat ini, mata Mu Yun bermartabat. Tempat ini tidak sesederhana itu. Orang-orang itu yakin, tetapi dia tidak yakin. Saya hanya bisa terburu-buru. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dari tangga. Langkah demi langkah, menuju langit. Suan Tianlang juga mengatupkan giginya dan bersikeras. Saat keduanya menaiki tangga, 3 orang, Song Tao, Su Yue dan Kong Huai, juga muncul di bawah. Melihat Mu Yun dan Suan Tianlang mulai menaiki tangga, ketiganya juga segera bertindak. Karena semakin banyak orang berkumpul di sini, begitu pula Su. Tapi pada akhirnya, mungkin ada lebih dari 100 orang yang masuk ke sini. Mu Yun diam-diam menebak, tidak semua orang bisa datang ke tempat ini. Sekalipun itu adalah kesempurnaan surga yang agung, belum tentu memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Pada saat ini, kecepatan Mu Yun semakin cepat. Disinilah dorongan dan tekanan berinteraksi. Itu tidak berarti bahwa tidak ada trik bagi kedua kekuatan untuk saling meneruskan. Tidaklah sulit untuk menguasai trik secara bertahap dan bergerak maju. Saat Mu Yun mengendalikan hukum ini, kecepatan menaiki tangga juga lebih cepat. Pada saat ini, Suan Tianlang jelas menemukan masalah ini, dan kecepatannya juga dipercepat. Saat ini, kita bisa menilai kekuatan satu sama lain. Bahkan jika Anda mengontrol hukum, masih ada kekuatan represif tertentu di sini, belum lagi sepenuhnya bergantung pada keterampilan. Di depan, sosok Wang Hu, Zheng Haiyang dan Wei Ziqiang menghilang. Saat ini, Chu Yilei baru saja menjulang. Diikuti oleh Tang Feng dan Lei Rong, yang dekat. Berikutnya adalah Mu Yun dan Suan Tianlang. 110 orang terakhir juga dinilai secara bertahap. Kamu pergi dulu, jangan tunggu aku. Suan Tianlang berkata saat ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk mencapai dewa, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu dan bercampur dalam wilayah dewa. Saya menunggu Anda untuk melindungi saya. Jangan khawatir, aku akan membunuh orang-orang itu. Tanpamu, aku akan terus berjalan. Ya, saat ini, Mu Yun benar-benar mempertimbangkan Suan Tianlang dan mengurangi kecepatannya. Mendengar kata-kata Suan Tianlang, Mu Yun mengangguk dan berkata, jika aku menerobos, aku akan menemuimu di alam dewa. Tetapi pada saat itu, banyak orang yang ingin saya bunuh akan lebih kejam dari sekarang. Lebih baik tidak memberitahu orang dimanapun bahwa Anda adalah saudara saya. Haha, aku tidak takut. Mu Yun mengangguk dan mempercepat. Setelah beberapa saat, dia menyusul Tang Feng dan Lei Rong. Di belakang, Song Tao, Su Yue dan Kong Huai semuanya tampak jelek saat melihat pemandangan ini. Kekuatan Mu Yun sangat kuat. Saat ini, dibandingkan dengan Tang Feng dan Lei Rong, itu tidak lemah. Waktu, sedikit demi sedikit. Terakhir, Mu Yun benar-benar melampaui Tang Feng dan Lei Rong dan secara bertahap mendekati Chu Yilei. Saat mencapai posisi kilometer, bayangan Chu Yilei berhenti. Seseorang telah mencapai puncak. Pada saat ini, Chu Yilei menghela nafas. Mu Yun ada di belakangnya, tapi jaraknya 10 meter. Tapi saat ini, Mu Yun juga menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Kalau begitu, kamu dan aku ditakdirkan untuk bertarung. Chu Yilei menatap Mu Yun. Bertarung, betul sekali. Chu Yilei berkata, jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus mengalahkanku. Kamu tidak tahu di mana ini. Chu Yilei berkata sambil tersenyum, tangga suci. Di masa lalu, di surga Yin Yang, uji apakah para murid di pintu memenuhi syarat untuk mempromosikan tangga suci Tuhan. Tangga suci ini dibuka saat bel pagi berbunyi. Awalnya, semua orang mencari ini, tapi tanpa diduga, mereka muncul. Dan saat genderang malam berbunyi, tangga suci akan tertutup. Di antara orang pertama yang mencapai puncak tangga akan menunggu di sana. Menunggu tantangan penerus. Orang-orang di bawah adalah orang-orang yang dekat satu sama lain. Mereka mulai bertarung. Pemenang dapat terus maju. Ketika dia bertemu orang berikutnya,
dia akan terus bertarung. Jika dia menang, dia akan terus maju. Kamu dan aku dekat, jadi sebaiknya kita bertarung bersama. Seperti yang saya duga, Wang Hu harus menjadi yang pertama tiba. Pada saat itu, Zheng Haiyang dan Wei Ziqiang harus bertarung. Mu Yun mendengar ini dan secara bertahap mengerti. Ngomong-ngomong, pecundang, mati. Chu Yilei melanjutkan, jika kamu kalah, kamu tidak memiliki kesempatan untuk pergi, hanya kematian. Petik 2. Kalau begitu sebaiknya aku menantangmu. Mu Yun perlahan tersenyum dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika kamu mencapai puncak dan mempromosikan Tuhan, kamu akan mendapat manfaat besar, bukan? Ya, kalau begitu, mari kita mulai. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Mereka tidak lagi berada di tangga, tapi di tanah yang luas. Ini adalah tempat perang. Baru saja aku melihat, teman baikmu ada di belakang Kong Huai. Saya pikir jika dia menantang Kong Huai, dia mungkin tidak bisa menang. Kata Chu Yilei perlahan. Saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saat ini, jangan berpikir bengkok. Surga adalah yang keempat dalam daftar dewa. Chu Lei tersenyum dengan tenang, melambaikan telapak tangannya dan sebuah tombak muncul saat ini. Ayo, sepatah kata jatuh, ribuan mil jauhnya, dua sosok bertarung dalam sekejap. Dan sekarang, di bawah. Kong Huai memandang Xuan Tianlang, yang hanya berjarak satu langkah darinya, dan menyeringai, apakah kamu akan menantangku? Jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus menantangku. Oh, Xuan Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja kamu tidak bisa menyerah. Aku menantangmu. Sepatah kata jatuh, dan pemandangan di sekitar Xuan Tianlang sangat berubah. Dua sosok juga muncul di tanah ribuan mil jauhnya. Kong Huai menyeringai sekarang. Apa yang Anda tertawakan? Aku menertawakanmu, bodoh. Kong Huai tertawa dan berkata, tahukah kamu bahwa kegagalan dalam tantangan adalah kematian? Jadi, jangan menantang atau menunggu untuk ditantang. Tapi jika kamu memilih untuk menantangku, kamu akan mati. Sejujurnya, jika tidak ada yang menantangmu dan kamu tidak menantang orang lain, kamu bisa tinggal di sini dan menunggu dengan tenang. Tunggu jalan untuk menjadi patung dewa di aspal di depanmu. Jika kamu memahaminya dengan hati-hati, kamu juga dapat mencapai patung dewa. Tentu saja, semakin dekat ke puncak, semakin besar harapannya. Tapi itu lebih baik daripada menantangku untuk mati dan tidak punya apa-apa. Mendengar ini, Xuan Tianlang menggerakkan bibirnya. Apa yang dikatakan Mu Yun memang benar. Hah? Xuan Tianlang memandang Kong Huai dan berkata sambil tersenyum, semakin banyak orang yang bersalah, semakin banyak mereka berbicara. Kamu telah menipuku. Bertarunglah secara langsung. Bukankah kamu banyak bicara hanya untuk menyembunyikan rasa bersalahmu? Kamu ingin mati. Kong Huai sangat marah saat ini. Keluar dan bunuh Xuan Tianlang secara langsung. Xuan Tianlang tersenyum. Aku berjanji pada Mu Yun bahwa jika dia dipromosikan menjadi dewa, aku akan membantunya dan membunuhmu satu persatu. Sekarang saatnya. Boom! Dalam sekejap, keduanya juga mulai bertarung. Pada saat yang sama, banyak sosok menghilang di tangga, tampaknya memasuki ruang misterius dan mulai bertarung. Saat ini, Mu Yun dan Chu Yilei berada di luar angkasa dan bertarung habis-habisan. Ribuan mil tanah, ada lubang di mana-mana. Kedua tokoh tersebut sedang berperang saat ini. Satu guntur dan satu tombak sangat kuat. Dan Mu Yunxi memamerkan formula tubuh 3 tulang, yang bahkan lebih kuat. Pertempuran itu sangat hangat. Api menggantung di langit yang gelap. Pada saat ini, Chu Yilei melangkah keluar dan menikam Mu Yun dengan tombak. Kemudian Speed Bucket turun dengan cepat dan digantung terbalik. Pada saat ini, tombak itu sepertinya telah berbelok. Mata Mu Yun menjadi dingin. Kun milikku naga. Seekor naga petir mengelilingi tubuh. Suara dentang terdengar, dan naga petir bersenandung. Mu Yun sekarang sangat cepat. Potongan naga suci Qianyuan, kumpulan Thunder Dragon dan Daomang, berkumpul menjadi satu saat ini. Memotong. Memegang pisau panjang, Mu Yun memotongnya dengan pisau. Bang-bang. Pada saat ini, bumi meraung. Mata Mu Yun menjadi lebih acuh tak acuh. Sesosok, kini malu dan terbelakang. Itu adalah Chu Yilei, potongan naga suci Qianyuan. Dibandingkan dengan Kaisar Guntur Merah Dao dan Naga Tambang Kun, mereka kuat dan sombong, dan mereka adalah sublimasi dari kombinasi keduanya. Saya tidak bisa menangkap. Guntur, sepertinya kamu benar-benar kuat.
Chu Yilei tersenyum pahit saat ini. Hari ini, aku tidak bisa lepas dari kematian. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu tidak menangkapnya saja. Pisau Mu Yun ditebang lagi saat ini. Boom! Chu Yilei terus mengelak saat ini. Tapi meski dia mengelak lagi, dia masih dibelah oleh Mu Yun. Dengan darah yang menetes, ekspresi Chu Yilei menjadi lebih bermartabat. Tapi aku tidak ingin mati. Chu Yilei berhenti saat ini, dan tombak di tangannya memancarkan cahaya darah saat ini. Chu bergemuruh dan darah menyembur keluar. Tombak berubah menjadi tombak darah. Karena kamu akan mati, lebih baik taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Aku yakin kamu tidak bisa mengambil langkah ini. Chu bergemuruh dan berbisik. Pada saat ini, tombak di tangannya langsung melesat keluar. Berjudi, pedang naga di tangan Mu Yun keluar saat ini. Kamu akan kalah. Pedang naga dan tombak darah bertemu saat ini. Titik cahaya berdifusi ke permukaan. Kemudian, dari satu sisi ke sisi yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan dahsyat itu menghempaskan seluruh bumi ke dalam lubang yang dalam selebar ratusan mil. Di atas tangga, perlahan, sesosok muncul. Itu Mu Yun. Pada saat ini, ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah dan acuh tak acuh. Di bawah, Tang Feng dan Lei Rong, yang tidak jauh, menarik napas saat melihat pemandangan ini. Mu Yun muncul, yang artinya Chu Yilei sudah mati. Lei Rong tidak berniat menantang Tang Feng. Tapi Tang Feng ingin mencoba dan menantang Chu Yilei. Dia pikir Chu Yilei mungkin menang. Bahkan jika Mu Yun menggumpal, tubuh pedang mulai muncul. Tapi itu hanya tingkat pertama. Tapi dia tidak menyangka Mu Yun menang dan kembali hidup-hidup. Melihat ke bawah, Mu Yun berkata perlahan, Tang Feng, apakah kamu ingin menantangku? Pertanyaan ini tidak keras atau kecil, tetapi semua orang mendengarnya di tangga. Saat ini, wajah Tang Feng memerah. Akhirnya, menggelengkan kepalanya. Mu Yun, dia bukan lawan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mu Yun, ayo, bunuh Wang Hu. Teriakan terdengar pada saat ini. Mu Yun melihat ke belakang. Itu Xuan Tianlang. Pada saat ini, wajah Xuan Tianlang agak putih, dan luka di tubuhnya tampak mengerikan dan eksplisit. Kong Huai sudah mati. Xuan Tianlang menyeringai dan berkata, aku akan membantumu menyelesaikan salah satu orang yang ingin membunuhmu. Kamu harus membantuku menyelesaikannya. Tentu. Mu Yun mengangguk. Xuan Tianlang menyeringai. Kalau begitu, aku akan melanjutkan dan membantumu membunuh yang lain. Su Yue, ayolah. Mendengar ini, Su Yue terlihat aneh. Xuan Tianlang, mati. Kedua sosok itu menghilang saat ini. Menyaksikan hilangnya Xuan Tianlang dan Su Yue, Mu Yun tidak banyak bicara. Xuan Tianlang juga mengambil jalan yang ingin dia ambil. Mu Yun melangkah keluar dan terus menaiki tangga. Saat ini, Tang Feng dan Lei Rong, Anda melihat saya melihat Anda. Ya Tuhan, akan ada lagi putra yang bangga hari ini. Tang Feng berkata perlahan, pria ini bisa disebut Tian Jiao. Ya, Lei Rong menghela nafas, saya ingin berambisi dan mempromosikan Tuhan. Saya akan memiliki kesempatan untuk memenangkan posisi patriark di masa depan, tetapi sekarang tampaknya ada celah besar antara saya dan Mu Yun, dan jarak yang lebih besar antara aku dan Lei Zenshan. Aduh, di antara dua desahan, Mu Yun naik. Tapi perlahan, saat Mu Yun naik ke posisi teratas, dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Saat ini, sesosok duduk di loteng, menunggu dengan tenang. Itu Wang Hu. Pada saat ini, Wang Hu sepertinya menyadari seseorang dan membuka matanya. Itu kamu. Wang Hu menatap Mu Yun dan sedikit terkejut. Dia pikir itu akan menjadi Chu Yilei. Tapi aku tidak menyangka itu adalah Mu Yun. Keduanya masih bertarung, belum berakhir. Wang Hu memandang Mu Yun dan berkata, kamu di luar dugaanku. Jangan pernah meremehkan orang lain, terutama orang ini, yang mungkin menjadi lawanmu. Kata-kata Mu Yun jatuh dan tidak banyak bicara. Duduk dan bernapaslah. Chu terbunuh oleh guntur. Dan dia, tumbuh lagi. Jalan surga telah mencapai ekstrim. Kali ini, Mu Yun bisa merasakannya. Ini benar-benar yang terbaik. Kerangka surgawi, tulang giok, tubuh pedang. Ketiganya adalah satu. Mu Yun sekarang merasa bahwa meskipun dia berdiri di tempatnya dan meminta Kong Huai untuk bertarung, pemula itu tidak dapat melukai dirinya sendiri sama sekali. Kesenjangannya sangat besar. Tak lama, suara mendengung terdengar pada saat ini. Sebuah sosok muncul pada saat ini. Zheng Haiyang.
Kamu benar-benar menang. Wang Hu melihat sosok itu dan berkata perlahan. Itulah sifat, lawanku, kamu. Zheng Haiyang, berpakaian biru, berkata dengan tenang, Wei Ziqiang, terlalu melebih-lebihkan kekuatannya. Tidak, saat ini, Wang Hu berkata sambil tersenyum, sebelum itu, ada penghalang jalan. Namun pada akhirnya, Zheng Haiyang masih menatap Wang Hu. Lawanku adalah kamu. Dia tidak bisa disebut penghalang jalan, tapi, belalang hanyalah gerobak. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun tidak marah. Favorit surga ini, satu mata di atas. Tidak, tepatnya, mereka memiliki kekuatan yang besar. Kebanggaan mereka di lubuk hati mereka berasal dari kekuatan dan status tinggi mereka sendiri. Tapi Mu Yun tidak mau peduli lagi. Kebanggaan, itu hal yang bagus. Tetapi jika Anda terlalu sombong, Anda akan mati dengan menyedihkan. Kau yakin ingin menantangku? Kata Zheng Haiyang perlahan. Oke. Zheng Haiyang memandang Mu Yun dan berkata, kamu memiliki keberanian yang besar. Sayangnya, tantang aku dan kamu akan mati. Menghadapi ucapan ini, Mu Yun menyeringai, kamu akan mati nanti. Sebelum kamu mati, pikirkanlah. Apakah memalukan untuk mengatakan ini sekarang? Kalau begitu, ayolah. Mata Mu Yun tegas. Aku menantangmu, Zheng Haiyang. Sebuah kata jatuh dan kedua sosok itu menghilang. Saat ini, dua sosok masih muncul di tanah yang luas. Zheng Haiyang, mengenakan kemeja biru, memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar bodoh menantangku. Awalnya, jika saya menantang Wang Hu, saya akan mati. Anda bisa mendapatkan tempat kedua dan mendapatkan warisan yang tidak kurang. Tapi jika kamu sendiri yang ingin mati, aku tidak bisa disalahkan. Mu Yun tidak peduli saat dia mengatakan ini. Apakah kamu haus setelah banyak bicara? Dalam pertempuran pertama dengan Wei Ziqiang, apakah kamu banyak mengonsumsi? Apakah kamu ingin pulih? Mu Yun tidak asin atau ringan. Zheng Haiyang tidak berbicara lagi. Kamu tahu berapa banyak yang kubayar untuk bertarung dengan Wang Hu? Itu, kalau begitu, bunuh aku dan pergi mencari Wang Hu. Lengan mantisku akan menahanmu untuk sementara waktu. Zheng Haiyang menyeringai di sudut mulutnya. Bagus. Sepatah kata jatuh, tubuh Zheng Haiyang naik turun, dan baju besinya bersinar saat ini. Armor ini disempurnakan dari cangkang kura-kuranya sendiri setelah kematian dewa dalam keluarga kita. Itu tidak bisa dihancurkan tanpa rasa hormat ilahi. Wei Ziqiang meninggal karena ini. Betulkah? Mu Yun tampak menghina saat ini. Zheng Haiyang berasal dari keluarga kura-kura King Kong Pluto. Dia adalah kekuatan surgawi teratas dari keluarga kura-kura King Kong Pluto. Keluarga kura-kura Vajra Pluto, lahir dengan ketahanan juang. Xuan Tianlang pernah berkata bahwa keluarga kura-kura King Kong Pluto bisa menjadi ras kelas 2, yang satu bisa bertahan dan yang lain bisa dikalahkan. Keduanya sangat diperlukan. Saat ini, Mu Yun sedikit terpengaruh. Zheng Haiyang menjelaskan bahwa, biarkan dia bertarung. Agaknya, itu sebabnya Wei Ziqiang mirip. Wei Ziqiang adalah keluarga ular naga hitam bersayap 8. Dia tidak buruk dalam daya tahan. Seekor ular dan kura-kura, banyak pikiran muncul di hati Mu Yun. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi dingin. Kamu punya cangkang kura-kura, aku punya pisau hantu yang rusak. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan matanya membunuh. Raung Huang Lei, satu pukulan, langsung keluar. Ledakan, raungan terdengar pada saat ini. Guntur bergulir langsung melalui Zheng Haiyang. Saat berikutnya, dalam sekejap, Mu Yun merasakan serangan yang sama dan memantul kembali. Meskipun tidak sekuat seranganmu sendiri, itu juga sangat kuat. Saat ini, Mu Yun mengerti. Armor tidak hanya bertahan, tetapi juga memantulkan beberapa serangan. Ini mirip dengan efek dari beberapa susunan penjaga. Tidak, mungkin bisa dikatakan bahwa Zheng Haiyang benar-benar memiliki susunannya sendiri di baju besinya. Datang lagi, petir meledak, pukulan tinju, guntur meledak, terdengar satu demi satu. Pada saat ini, nafas yang kuat dilepaskan. Reboundnya masih ada, tapi Mu Yun tidak khawatir. Dari segi pertahanan, dia tidak lebih buruk dari Zheng Haiyang. Pada saat ini, garis cahaya Zheng Haiyang muncul di sekujur tubuhnya. Jelas, pukulan ini menimbulkan efek. Kalau begitu, lakukan lagi, Kaisar Guntur Merah Dao. Satu pisau, potong, kong. Kali ini, Zheng Haiyang tiba-tiba memukul tangannya saat pisaunya dipotong, dan tinjunya menyatu. Dalam hal ini,
situasinya sangat berbeda. Serangan Zheng Haiyang sendiri dan sebagian dari serangan Mu Yun dikembalikan. Superposisi keduanya, bahkan Mu Yun, tidak bisa diremehkan. Bang! Dua sosok bertabrakan, dan suara rendah terdengar. Pada saat ini, mata Mu Yun menunjukkan jejak penghinaan. Kamu punya cangkang kura-kura, kan? Aku juga punya. Ini bukan cangkang kura-kura. Saat ini, Mu Yun tidak memutuskan untuk bersembunyi. KL, nyatakan, dia perlu menyimpan beberapa kekuatan fisik untuk bersaing dengan Wang Hu. Zheng Haiyang, bisakah dia membunuhnya? Ya, pria ini memiliki kulit yang terlalu tebal. Jika Anda memotong diri Anda satu persatu, Anda pasti bisa bunuh diri. Tapi itu membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Sekarang, jika lunas terbuka, cedera yang muncul dari umpan balik bukanlah cedera baginya. Pada saat ini, timbangan muncul di permukaan Mu Yun. Skala emas, skala naga. Saat ini, wajah Zheng Haiyang berubah untuk pertama kalinya. Permukaan tubuh Mu Yun, ada sisik naga. Bukan armor yang dia pakai seperti ini, tapi sisik naga yang tumbuh dari daging dan kulit Mu Yun. Saat ini, Zheng Haiyang benar-benar bingung. Bagaimana kamu menumbuhkan sisik naga? Zheng Haiyang meraung saat ini. Kamu bisa menumbuhkan cangkang kura-kura. Mengapa saya tidak bisa menumbuhkan sisik naga? Mu Yun tersenyum. Long Hua, dengan tubuh manusia, lakukan Long Hua. Zheng Haiyang berteriak saat ini, Anda tahu cara mengubah naga. Bagaimana Anda melakukannya? Katakan padaku, Mu Yun, katakan padaku. Aku memberitahumu, ya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ini sangat sederhana. Kamu bisa melakukannya dengan jiwa naga, darah naga, dan lunas. Selain itu, dan aku, bisa jadi naga sungguhan. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun menghilang. Sebaliknya, seluruh tubuhnya berubah menjadi naga raksasa. Seekor naga emas sepanjang 100 kaki. Pada saat ini, Zheng Haiyang sangat gembira. Beberapa orang bisa mengubah tubuh manusia menjadi tubuh naga. Kemudian dia adalah seorang pejuang dari klan kura-kura Vajra Pluto. Dia juga bisa berubah menjadi naga. Ini akan lebih sederhana daripada mengubah tubuh manusia menjadi tubuh naga. Mu Yun, katakan padaku, aku tidak akan membunuhmu. Zheng Haiyang meraung saat ini. Kau sedang bermimpi. Bukan, Mu Yun berteriak, bisakah kamu membunuhku? Kamu tidak bisa membunuhku. Yah, tangkap kamu dan sobek sisik nagamu satu persatu. Aku tidak percaya kamu tidak mengatakannya. Mu Yun menukik ke bawah saat ini. Mulut naga terbuka, dan cakar naga langsung menangkap Zheng Haiyang di depannya. Mendesis. Saat ini, cakar naga meninggalkan kesan pada baju besi Zheng Haiyang. Sangat kuat. Zheng Haiyang sangat senang saat ini. Sangat kuat, sangat kuat. Begitu cakar naga menangkapnya, armornya meninggalkan kesan. Ini adalah Long Hua. Sangat bagus. Pantas saja semua orang di dunia ingin melompati Jackie Chan. Ini adalah hal yang sangat bagus. Mu Yun, katakan padaku, aku akan membuatmu mati lebih cepat. Zheng Haiyang hampir berteriak dengan liar. Ekspresi Mu Yun aneh saat ini. Pria ini sakit, dan sangat sakit. Aku bisa memberitahumu, apakah kamu akan mati lebih dulu. Hahaha, Zheng Haiyang sedang tertawa sekarang, dan sosoknya melompat keluar. 10.000 baju besi Fu Tianjue. 10.000 armor adalah satu. Raungan terdengar, Zheng Haiyang saat ini, di antara tangannya, cangkang kura-kura muncul. Cangkang kura-kura itu, satu demi satu, menunjukkan warna biru dan hitam, dengan retakan dan bekas. Ribuan jalan, menuju Mu Yun. Melihat pemandangan ini, mulut besar Mu Yun terbuka dan kekuatan guntur meluncur dalam sekejap. Meletus, guntur bergulir, dan potongan baju besi itu rusak. Namun, masih ada sejumlah besar armor yang terikat di tubuh Mu Yun. Secara bertahap, Mu Yun. Jangan melawan, Mu Yun. Kamu benar-benar mengejutkanku. 10.000 baju besi ini adalah milik satu. Itu adalah tulang dari 10.000 penguasa surga dari keluarga kita. Mereka diringkas dan disempurnakan menjadi satu set tentara dewa. Kamu tidak bisa memecahkannya tanpa rasa hormat ilahi. Kamu milikku. Katakan padaku bagaimana caranya berubah menjadi naga. Mata Zheng Haiyang penuh dengan harapan saat ini.